السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki insyaallah 10 terakhir bulan Ramadan. Ada sebahagian yang akan memulainya nanti malam dan juga ada sebahagian yang sudah memulainya tadi malam bagi yang berpuasa pada hari Rabu, mulai hari Rabu. Dan ini adalah puncak dari bulan Ramadan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 terakhir bulan Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh dalam bahasa hadis mengeratkan ikat pinggangnya sebagai kiasan bahwa Rasulullah SAW meningkatkan intensitas ibadahnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan juga Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, mengajak mereka untuk beribadah mengisi 10 terakhir ini. Wabil khusus terutama sekali adalah bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yataharraha falyataharraha fil ashril awakhir min Ramadan." Siapa yang ingin mencari-cari malam Lailatul Qadar, maka carilah dia di 10 terakhir bulan Ramadan. Satu malam, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan 1000 bulan beribadah, atau sama dengan 83 tahun. Hanya satu malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malam yang sangat berharga di antara 10 malam ini, itulah yang akan kita maksimalkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya menjadi 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menjadi tantangan kita adalah ternyata kalau waktu itu sudah ada, terkadang kita lupa, terkadang kita lalai. Itu yang menjadi tantangan kita. Sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, kita sudah tahu, sudah sering mendengar ada malam Lailatul Qadar. Tapi terkadang tetap saja motivasi kita kadang setengah-setengah, kadang kurang dari itu. Alhamdulillah kalau sedikit lebih dari itu. Tentu kita harus memiliki motivasi yang lebih kuat sehingga bisa mengisi malam-malam itu dengan baik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ada 2 nikmat yang sering manusia tertipu dengan 2 nikmat tersebut. Dan mungkin barangkali banyak orang mengira ini bukan nikmat. Padahal sebenarnya dia adalah nikmat. Kata Rasulullah SAW, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat. Banyak orang tertipu pada 2 nikmat tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, as-sihhatu, adalah kondisi sehat. Yang kedua kata Rasulullah, wal faraghu, kondisi lapang. Ada waktu. Kedua-duanya ini saling mendukung, saling berkaitan. Kalau ada waktu tapi kita tidak sehat, kita tidak kuat, tidak bisa maksimal melaksanakan suatu amalan ataupun suatu pekerjaan. Kalau kita kuat tapi tidak ada waktu, kita juga tidak bisa melaksanakan pekerjaan atau suatu amalan. Maka ketika keduanya itu berkumpul, kita punya kekuatan, kita punya kesehatan, dan juga punya waktu untuk melaksanakan suatu amalan. Inilah kesempatan yang berharga. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu yang berharga, bukan waktu biasa, kemudian berkumpul pula pada waktu itu kesehatan kita,
dan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah, maka itu adalah nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang besar dan berharga yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak orang dengan waktu kosong itu mengira, wah sekarang kosong waktu, tidak ada pekerjaan, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Padahal sehat, waktu ada. Kenapa? Karena kita tidak memiliki target, karena kita tidak memiliki cita-cita. Maka kita harus paham, harus sadar kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang berharga itu harus kita raih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Banyak orang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yang merugi dengan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa. Termasuk di antaranya bulan Ramadan ini. Tidak terasa dia sudah berlalu. 20 hari sudah berlalu, tinggal 10 hari lagi. Tidak terasa. Maka jangan sampai kita masuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khaba wa khasir, merugilah orang. Siapa? Kata Rasulullah, man adraka Ramadan walam yughfar lah. Yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, semua kita insyaallah kalau diberi umur panjang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuman pertanyaannya, masalahnya adalah kita isi apa malam tersebut? Itu saja. Apakah kita mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita mengisi malam Lailatul Qadar dengan main-main, dengan bergurau? Tentu berbeda antara dua kondisi. Yang satu bersungguh-sungguh beribadah. Dia baca Quran, berzikir di malam hari, qiyamul lail, mengisi dengan salat malam, khusyuk, tadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar di malam harinya. Yang satu dia i'tikaf di masjid, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mungkin ada yang bergurau, na'udzubillah. Mungkin ada yang menyia-nyiakan waktunya dengan mondar-mandir ke sana ke sini yang tidak ada dan tidak jelas tujuannya. Tentu berbeda antara dua kondisi tersebut. Nah, hidup ini adalah pilihan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau hidup bagaimana? Ada waktu istimewa yang bisa kita manfaatkan, ada waktu mulia yang bisa kita capai dan kita raih keutamaannya, atau kita mau menyia-nyiakan? Hanya orang yang punya kemauan kuat dan punya keimanan kuat yang insya Allah bisa melaksanakan tersebut. Dan kita yakin Bapak Ibu semuanya yang berhadir di sini insya Allah termasuk kepada orang yang mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar insya Allah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu ini tidak akan lama. Sebentar dia akan selesai. Selesai Ramadan, kita tidak akan tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya, wallahu a'lam. Karena hanya Allah yang tahu ajal kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa besok yang akan dia lakukan, tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa di manakah dia akan mati, di manakah dia akan menemukan ajalnya, tidak tahu. Kematian itu kata Allah Subhanahu wa taala datangnya baghtah, datangnya adalah tiba-tiba. Tidak tahu Pak Ibu. Mungkin ada orang yang sakit tapi belum Allah takdirkan mati. Dan mungkin ada orang yang tanpa sakit, kelihatannya sehat dan bugar, tapi datang ajalnya. Dalam kondisi dia beraktivitas, dalam kondisi dia sedang bekerja. Itulah namanya ajal. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Tapi bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang patut dan harus kita persiapkan adalah ketika kematian itu datang, apakah dia besok, apakah dia lusa, atau bahkan sebentar lagi, kita dalam keadaan siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya. Jadikanlah waktu-waktu yang berharga itu sebagai bentuk atau kesempatan mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, dalam keadaan sudah maksimal melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memajukan atau memundurkan kematian itu walaupun sedikit. La yastaqdimuna sa'atau wa la yastakhirun. Kematian itu tidak dapat kita majukan. Tetapi yang bisa kita lakukan, dan itu adalah kemampuan yang Allah SWT berikan kepada hambanya, adalah mempersiapkan diri kapan dan dimanapun dia dalam keadaan siap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sadarnya adalah setelah mati. Kalau sadarnya setelah mati, maka tidak ada lagi bermanfaat iman. Orang beriman, orang bertaubat kalau sudah mati tidak bermanfaat lagi. Allah menceritakan ada orang yang sudah datang kepadanya kematian, hatta idza hadara ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan saya, nanti saya akan beramal soleh yang selama ini saya tinggalkan dalam kehidupan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kata-kata yang diucapkan tapi tidak bisa direalisasikan. Tidak bisa lagi kembali ke dunia kalau sudah pindah alam. Kenapa? Karena waktu ujian sudah selesai. Waktu ujian sudah habis. Dunia ini adalah ardul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sementara akhirat adalah ardul jaza, hari pembalasan. Tidak ada lagi hari ibtila. Hidup hanya sekali, dan setelah itu kita akan mendapatkan balasan dari semua yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul memanfaatkan hidup ini. Yang mana sekali itulah ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa lagi meminta kembali ke dunia. Jangankan kita setelah wafat, kalau ajal ataupun nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, ketika sakaratul maut, taubat tidak lagi diterima. Sebelum wafat, seperti yang terjadi dengan Firaun. Firaun sempat dia sadar. Sebelum dia meninggal, ketika sudah sakarat, ditenggelamkan di Laut Merah itu, apa kata Firaun? Qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah terlambat. Al-ana, apakah baru sekarang? Sudah mau mati? Sudah ditenggorokan? Al-ana wa qad asaita min qablu? Sekarang baru kamu sadar? Selama ini kamu bermaksiat, selama ini kamu ingkar kepada Allah, selama ini kamu sombong. Wa qad wa kunta minal mufsidin, dan selama ini kamu melakukan tindakan kebinasaan serta kerusakan-kerusakan di atas dunia ini, melakukan kezaliman-kezaliman. Ternyata setelah nyawanya ditenggorokan, sudah betul-betul mau mati baru taubat, tidak bermanfaat lagi taubat pada masa itu. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempercepat penyesalan kita. Jangan menyesal di akhirat. Jangan menyesal ketika kita ajalnya sudah ditenggorokan. Menyesallah sekarang. Karena penyesalan sekarang ini insya Allah tidak akan ada ruginya. Justru akan mengingatkan kita kepada hakikat kehidupan kita dan apa yang akan kita raih di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita, meneguhkan hati kita, dan menguatkan kita untuk melaksanakan amal ibadah kepadanya, khususnya adalah di 10 terakhir bulan Ramadan ini, dan tentunya salah satu dari malam itu insya Allah malam Lailatul Qadar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.